Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami akan mempersembahkan hasil diskusi kami, ruang kolaborasi topik 1 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama adalah Alvin, Ulfa, Rismeya, Rifatul, Lailatul, dan Rosa. Pada kesempatan kali ini, kami diminta untuk memberikan tanggapan terkait kasus atau masalah yang ada di ruang kelas. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yaitu mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik. Kemudian Anda menerapkannya kepada peserta didik. Kemudian hasilnya, peserta didik ternyata mampu mengerjakan soal dengan benar sesuai dengan urutan yang telah disiapkan. Beberapa saat kemudian dilakukan percobaan kedua dan meminta peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar. Soal yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, hal tersebut bisa terjadi karena peserta didik sudah memahami konsep dasar yang relevan untuk mengerjakan soal pada percobaan yang pertama. Selanjutnya, peserta didik sudah mengetahui kesalahan pada percobaan yang pertama, kemudian bisa melakukan evaluasi pada percobaan yang kedua. Yang ketiga, peserta didik melakukan langkah pengerjaan secara berulang dan meminimalisir kesalahan. Menurut kami, teori yang diterapkan pada kegiatan belajar di atas itu sesuai dengan teori belajar konstruktivisme oleh Vygotsky, yang menjelaskan bahwa membangun pemahaman secara bertahap dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara apa yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut kami, yang dapat dilakukan oleh Rina, yang pertama adalah menggunakan alat bantu yang visual dan konkret, seperti kartu angka, berhitung dengan jari, permainan, atau dengan nyanyian angka. Selanjutnya, Rina bisa mengaitkan materi yang diajarkan dengan cerita dan konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Rina juga bisa melibatkan orang tua dengan memberikan tugas tambahan di rumah. Berdasarkan solusi yang kami tawarkan, hal tersebut dapat dielaborasi dengan teori yang ada, yakni teori gaya belajar dan teori perkembangan kognitif. Untuk teori gaya belajar, Rina dapat mengkolaborasikan antara teori behavioristik dengan teori sosial kognitif. Untuk teori behavioristik, itu sesuai dengan karakteristik peserta didik yang masih membutuhkan stimulus dari pihak luar. Sedangkan untuk teori sosial kognitif itu lebih menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku yang ada. Mengingat usia kelas 1 SD masih 7 tahun, sehingga teori perkembangan kognitifnya menurut kami sedang berada di tahap peralihan, yakni dari tahap pra-operasional menuju tahap operasional konkret, sehingga dibutuhkan konsistensi dan pengulangan secara terus-menerus, baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya adalah kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Padahal di wilayah Bali tidak ada gedung-gedung pencakar langit. Sehingga Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda, yakni dengan mensajikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali.
Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Ya, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena pertimbangan tersebut didasarkan pada implementasi teori belajar behavioristik yang menekankan pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Kami diminta untuk mengelaborasi dan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan Made dalam kasus tersebut adalah prinsip teori belajar behavioristik, yaitu adanya penguatan atau reinforcement yang merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat respon. Dalam penguatan atau reinforcement itu sendiri terdiri dari dua, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Demikian penjelasan kami terkait ruang kolaborasi studi kasus di ruang kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.